Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AQC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang konsep vektor. Apa itu vektor? Gitu ya. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 MIPA. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 buah gambar, ya. Coba perhatikan, kira-kira apa bedanya dari ketiga gambar tersebut? Oke, betul ya. Jadi bedanya adalah ada pada tanda panahnya ini, arahnya. Nah, kalau yang pertama ini tidak ada tanda panahnya, itu disebut sebagai ruas garis AB. Kalau yang kedua itu adalah sinar garis. Jadi dia memiliki satu arah saja, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini dia memiliki 2 arah. Bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, ini disebut apa? Ini disebut garis. Nah, sekarang sudah tahu bedanya apa ya. Jadi ada namanya ruas garis, sinar garis, sama garis. Tapi kita lebih cenderung menyebutnya dengan garis. Nah, ternyata berbeda antara ruas garis, sinar garis, dan garis. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk ruas garis AB, dia simbolnya seperti ini. Kalau yang sinar garis AB menggunakan huruf kapital, ini ada garis tanda panah ke kanan. Kalau yang ruas garis AB itu tidak ada tanda panahnya. Nah, tapi kalau yang garis AB itu tanda panahnya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini juga simbolnya berbeda ya. Hati-hati. Ruas garis AB, sinar garis AB, garis AB. Jadi seperti itu ya. Nah, ternyata untuk vektor itu simbolnya persis seperti sinar garis. Jadi dia memiliki satu arah ya. Jadi arahnya itu jelas. Sehingga nanti vektor itu bentuknya seperti ini. Nah, oke, kita lihat materi selanjutnya. Pengertian vektor. Nah, jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah dia memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya seperti yang ini. Nah, ini kan sama dengan sinar garis yang tadi, gitu ya. Dia memiliki arah. Arahnya dari A ke B, dan inilah simbolnya. Jadi seperti itu ya. Kalau garis itu bukan vektor karena dia memiliki 2 arah tadi, gitu kan. Apalagi ruas garis dia tidak memiliki arah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa simbol vektor. Nanti ketika kalian menemukan simbol-simbol ini, berarti itu adalah merupakan vektor juga, begitu ya. Nah, bisa jadi simbol vektor seperti ini. Huruf kecil ada tanda panah ke kanan, huruf kecil ada garis bawah, kemudian huruf kecil dan ditulis tebal, atau menggunakan huruf kapital itu tanda panahnya ke kanan. Nah, jadi bedakan ya. Kalau kalian menggunakan huruf kapital, nanti hurufnya pakai 2. Tapi kalau menggunakan 1 huruf saja, itu menggunakan huruf kecil. Jadi seperti itu ya. Selain vektor itu ternyata ada namanya skalar. Jadi skalar itu adalah lawan dari vektor. Skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai saja. Itu bedanya. Kalau vektor dia memiliki nilai dan arah. Tapi kalau skalar nilai saja, tidak memiliki arah. Jadi jelas ya. Sekarang kita lihat nih contoh dari vektor dan skalar. Nah, ini adalah contoh dari besaran vektor. Ada percepatan, ada kecepatan, perpindahan, kemudian ada gaya, kemudian ada kuat medan listrik. Kenapa termasuk vektor? Karena kelima besaran ini dia memiliki arah, gitu ya. Ada memiliki arah. Kemudian contoh besaran skalar. Ini ada banyak ya. Luas, volume, kuat arus listrik, muatan listrik, usaha, suhu, panjang, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya.
ini tidak memiliki arah. Contohnya itu suhu misalnya. Suhu itu 20 derajat Celcius. Nah, dia tidak memiliki arah. Apakah dia arah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah? Tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke vektor di R2. R2 itu sering kita sebut dengan dua dimensi ya. Dua dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Dua dimensi itu identik dengan bidang gitu ya. Jadi sebuah bidang. Ini ada beberapa contoh vektor ya pada R2. Ada vektor PQ, ada vektor RS, ada vektor TU. Gimana cara menentukan nilai dari vektor-vektor tersebut? Nah, kita lihat. Ini ada 3 buah vektor. Kita lihat dari vektor yang pertama dulu, vektor PQ. Ternyata nilai vektor PQ itu adalah 4, 3. Nah, ini cara penulisannya ya. Jadi ditulisnya vertikal dari atas ke bawah. Apa makna dari 4 sama 3 ini? Nah, ternyata 4 ini maknanya adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Jika dia ke kanan positif, jika dia ke kiri negatif. Nah, kalau yang di bawah ini apa maknanya? Dia pergerakan ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu positif, ke bawah itulah negatif. Coba kita perhatikan vektor PQ dulu ya. Vektor PQ berarti dia bergerak dari P menuju Q. Nah, dalam pergerakan dari P ke Q itu yang pertama kali kita lihat adalah yang ini ya. Apakah dia bergerak ke kanan atau ke kiri? Ternyata dari P ke Q dia bergerak ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Bergerak 4 satuan ke kanan. Nah, karena dia ke kanan maka nilainya positif. Positif 4 gitu ya. Nah, setelah kita ke kanan, apakah dia ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas gitu ya. Ternyata ke atas. 1, 2, 3. Ke atas sejauh 3 satuan. Sehingga nilainya positif 3. Jadi itu maknanya bilangan yang di atas ini sama yang di bawah ini. Itulah vektor, gitu ya. Jelas ya? Nah, coba sekarang kita lihat RS. RS itu min 2, 2. Kenapa? Dari R ke S. Berarti dia bergerak ke kiri dulu kan? 1, 2. Karena ke kiri maka nilainya negatif. Kemudian bergerak ke atas. 1, 2. Karena ke atas maka positif. Tuh. Kalau yang vektor TU, ke kanan atau ke kiri dulu? Ternyata dia ke kiri. Karena ke kiri negatif. 1, 2, 3. Min 3 gitu ya. Setelah itu ke atas atau ke bawah? Ternyata dia tidak ke atas, dia tidak ke bawah. Maka nilainya 0 gitu ya. Karena dia sudah sampai tujuan nih, dari T ke U. Jadi jelas ya. Ini adalah untuk vektor di R2. Nah, sekarang kita lihat untuk vektor di R3. R3 3 dimensi ya. Sebuah bangun ruang. Nah, ini contohnya ada sebuah balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ruas AB ini 10 satuan ya. BC itu 3, CG itu 5. Yang ditanyakan adalah ada 2 vektor. Vektor HB sama vektor CF. Nah, apa bedanya dengan yang R2 tadi? Unsurnya ada 3. Kalau R2 itu tadi unsurnya ada 2. Kalau R3 unsurnya ada 3. Apakah sama dengan yang tadi? Nah, kita lihat. Ternyata yang paling atas itu menunjukkan pergerakannya ke depan atau ke belakang. Karena dia R3 kan ada depan, ada belakang. Ke depan itu nilainya positif, ke belakang nilainya negatif. Kemudian yang kedua, ini adalah ke kanan atau ke kiri. Sama kayak yang R2. Yang terakhir, yang paling bawah, itu menunjukkan pergerakannya ke atas atau ke bawah. Nah, coba sekarang perhatikan vektor HB. Dari H ke B. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah yang mana? Pergerakannya, apakah dia ke depan atau ke
belakang. Dari H ke B, apakah dia ke depan atau ke belakang dulu? Ke depan dulu, ke sini. Dari H ke E dulu kan, ke depan ini. Kalau ke belakang, dia ke sini, tidak nyampe-nyampe. B ini kan posisinya di depan, maka bergerak ke depan dulu dari H ke E, sehingga di sini positif ya, positif 3. Kenapa 3? Karena BC di sini 3. BC ini kan sama dengan panjangnya dengan FG, sama panjangnya dengan EH. Nah, sehingga yang pertama nilainya positif 3. Nah, kita tadi sudah sampai E. Sekarang apakah dia bergerak ke kanan atau ke kiri? Oke, betul. Ternyata setelah itu dia bergerak ke kanan ke sini. Dari E ke F. Karena ke kanan, maka nilainya positif juga. Positif berapa? Positif 10, karena AB sama dengan EF 10 gitu ya. Nah, setelah sampai ke F, apakah dia ke atas atau ke bawah? Nah, ternyata ke bawah supaya sampai ke B. Karena dia ke bawah, maka dia nilainya negatif 5 gitu ya, karena dia pergerakannya ke bawah. Sehingga vektor dari HB itu adalah 3, 10, negatif 5. Jadi jelas seperti itu ya. Jadi kita mulai dari depan atau belakang, kanan atau kiri, baru terakhir atas atau bawah. Seperti itu. Sekarang coba lihat vektor yang kedua, vektor CF. Nah, coba apa tadi yang pertama kita lihat? Depan atau belakang dulu. Dari C ke F, ke depan atau ke belakang? Ternyata ke depan, ke B. Karena ke depan maka positif 3 gitu ya. Nah, setelah ke B, apakah dia ke kanan atau ke kiri? Ternyata dia tidak kemana-mana. Kenapa? Karena tujuannya kan F di sini nih, di atasnya. Kalau dia ke kanan, tidak nyampe sini. Kalau dia ke kiri, dia tidak nyampe F juga gitu ya. Maka dia diam di B. Karena dia tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, maka nilainya 0 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lihat ke atas atau ke bawah. Ternyata untuk sampai ke F dia bergerak ke atas ya, sehingga nilainya positif 5. Jadi seperti itu. Insyaallah gampang ya. Nah, setelah itu agar kalian lebih memahami lagi materi apa yang kita jelaskan tadi, kita pelajari tadi, silakan diselesaikan latihan soal berikut ya. Ini ada vektor R2, kemudian ada vektor di R3. Gitu ya. Oke, jadi itu saja video pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.